wabarakatuh. Saya atas nama Nilwadi ingin membacakan latar belakang. Air merupakan kebutuhan dasar tiap makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan sangat membutuhkan air. Bagi manusia, air tidak hanya berfungsi sebagai pemuas dahaga. Penggunaan air lainnya adalah untuk mencuci, mandi, irigasi untuk pertanian, bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan air menjadi semakin tinggi. Sementara itu, keberadaan air cenderung semakin langka. Untuk itu, penggunaan air harus dilakukan secara efektif dan efisien mungkin. Sebagai negara agraris, kebutuhan air bagi Indonesia sangat tinggi demi mendukung sektor pertanian. Ketersediaan air di sektor pertanian tentunya dapat menunjang kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat. Namun adanya saat air yang tersedia cukup melimpah dan ada saatnya ketersediaan air sangat minim tergantung pada musim. Selain itu, lahan yang jauh dari sumber air akan mengalami kesulitan dalam penyediaan air untuk pertanian. Dengan demikian, keberadaan bangunan air dan irigasi sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi air bagi lahan baik dekat maupun jauh dari sumber mata air. Untuk merencanakan jaringan irigasi diperlukan perencanaan dan perhitungan agar dapat memenuhi persyaratan perancangan dan perhitungan agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipergunakan selama bertahun-tahun. Adanya kekeringan air di sawah, dengan demikian tugas desain irigasi sangat diperlukan. Ini akan menjelaskan secara sistematis dan rinci perencanaan jaringan irigasi yang memenuhi persyaratan teknis tersebut. Tugas besar ini adalah yang pertama untuk mengetahui cara memenuhi kebutuhan air dan juga ketersediaan air irigasi. Yang kedua untuk mengetahui keseimbangan atau water balance jaringan irigasi. Dan yang ketiga untuk mengetahui cara merencanakan daripada jaringan irigasi. Adapun manfaat dari penyusunan tugas besar ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami cara memenuhi kebutuhan air dan juga ketersediaan air irigasi. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami keseimbangan atau water balance jaringan irigasi. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat memahami cara merencanakan daripada jaringan irigasi. Baik, sistem irigasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur penyediaan dan distribusi air ke lahan pertanian agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Berdasarkan kelengkapan bangunannya, jaringan irigasi dibagi menjadi jaringan irigasi sederhana, jaringan irigasi setengah teknis, jaringan irigasi teknis. Pada jaringan irigasi ini, aliran air disalurkan melalui saluran primer, sekunder, tersier, hingga akhirnya sampai ke petak sawah. Kebutuhan air irigasi merupakan jumlah air yang dibutuhkan tanaman selama masa tanam. Besarnya kebutuhan air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis tanaman, pola tanam, kondisi iklim dan curah hujan, maupun jenis tanah. Kebutuhan air tanaman sendiri terdiri dari penggunaan konsumtif, perkolasi, pergantian lapisan air, serta kebutuhan air saat penyiapan lahan. Efisiensi irigasi menunjukkan beberapa besar air yang benar-benar dimanfaatkan oleh tanaman dibandingkan dengan air yang dialirkan dari sumber. Nilai efisiensi dipengaruhi oleh kondisi saluran, jenis bangunan irigasi, dan cara pengelolaan air di lapangan. Semakin baik efisiensi irigasi, maka penggunaan air akan makin optimal. Pola tanam adalah pengaturan jenis tanaman dan waktu tanam dalam satu tahun, sedangkan sistem golongan merupakan pengaturan waktu tanam pada beberapa kelompok lahan yang bertujuan untuk mengurangi kebutuhan debit puncak dan membantu pemerataan distribusi air irigasi. Ketersediaan air dalam perencanaan irigasi dinyatakan dalam bentuk debit andalan. Debit andalan adalah debit air yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pada tingkat keandalan tertentu. Perencanaan jaringan irigasi dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain pengumpulan data, perencanaan jaringan, dan tahapan pelaksanaan perancangan. Pada tahap ini juga dilakukan analisis water balance, yaitu perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air irigasi. Dimensi saluran direncanakan berdasarkan debit rencana yang telah dihitung sebelumnya.
Tujuan dari perencanaan dimensi saluran ialah agar aliran air dapat berjalan dengan aman, tidak meluap, dan tidak menimbulkan kerusakan pada saluran. Perencanaan jaringan irigasi sangat penting untuk memastikan distribusi air berjalan efektif dan merata, sehingga kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi dengan baik. Bab 3 metode perancangan. Nah, diagram alir ini menunjukkan tahapan perancangan jaringan irigasi yang dilakukan secara berurutan dan saling berkaitan. Nah, perencanaan dimulai dari pengumpulan data, yaitu data curah hujan, klimatologi, luas daerah irigasi, dan topografi. Nah, data curah hujan tidak langsung digunakan, namun terlebih dahulu dipastikan konsistensinya menggunakan metode RAPS untuk memastikan data tersebut layak digunakan atau tidak. Jika data hujan tidak lolos uji RAPS, maka data perlu diperbaiki dan dievaluasi. Namun jika data hujan lolos uji RAPS, maka analisis dapat dilanjutkan. Setelah itu dilakukan perhitungan hujan rata-rata daerah dan curah hujan efektif, yaitu bagian hujan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Secara bersamaan, dari data klimatologi dihitung evapotranspirasi, yaitu besarnya kehilangan air akibat penguapan dan transpirasi tanaman. Nah, hasil dari curah hujan efektif dan evapotranspirasi digunakan untuk menghitung kebutuhan air irigasi di sawah atau NFR. Nah, yang menunjukkan jumlah air yang harus disuplai oleh jaringan irigasi. Selanjutnya, berdasarkan luas daerah irigasi dan kondisi topografi, disusun tata letak jaringan irigasi. Kemudian dibuat skema jaringan irigasi, yaitu menunjukkan hubungan antara saluran primer, saluran sekunder, dan tersier. Nah, tahap akhir dari perancangan ini adalah pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan dan perencanaan jaringan irigasi. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan uji RAPS. Nah, sebelum kita memulai uji RAPS, tentu kita membutuhkan data, yang dimana data-data ini kita ambil dari stasiun A ini. Nah, untuk data ini kita peroleh dari tahun 1 sampai tahun 10, yang dimana dari tahun 1 ini kita hitung dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember, sehingga menghasilkan jumlah ini. Nah, jumlah ini kita masukin di sini di uji perhitungannya. Nah, seperti contoh ini kan. Nah, ini kita tekan, nah otomatis dia ke atas ini. Nah, lanjut. Untuk mendapatkan nilai ini, kita langsung klik aja di sini. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai ini, nilai YY ini kita dapat dari tahun pertama dibagi dengan rata-rata. Nah, yang dimana rata-rata ini, nilai yang ini, kita dapat dari tahun 1 sampai tahun 10 ini kita rata-ratakan. Nah, contohnya ini. Nah, ini dia warna biru. Kita rata-ratakan menggunakan rumus average. Lanjut pada SK. Nah, untuk memperoleh nilai SK ini, kita peroleh dari sini. Terus untuk yang di bawah ini, kita tambahin dia dari yang ini, tambah yang ini. Nah, ini. Begitu juga seterusnya. Kita hitung sampai selesai hingga menghasilkan angka konsisten. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, analisa evapotranspirasi metode Penman modifikasi FAO. Yang pertama, dilakukan dalam analisa yaitu kita harus menyusun data klimatologi dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Setelah itu, kita bisa lanjut ke tabel hasil perhitungan evapotranspirasi metode modifikasi Penman FAO. Di dalam tabel terdapat bulan, periode 1 dan 2, jumlah hari,
dan kita memasukkan data T, RH, RH-max, N per N, U2, RA, dan memasukkan koreksi data TC, N per NC, U2C, EA, ED. Setelah itu memasukkan data analisa D, W, FT, FU, FED, Fn per N, RS, Rn, dan C. Dan yang terakhir memasukkan hasil ETO mm per hari dan ETO mm per bulan. Ketika sudah memasukkan semua data, kita menjumlahkannya dan mencari nilai rata-ratanya. Dan dilanjutkan sampai tahun ke-10. Setelah selesai sampai tahun ke-10, kita mencari hasil rekapan nilai ETO mm per hari dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10, dijumlahkan dan dirata-ratakan. Dan berikut cara mendapatkan hasil dari simbol di tabel-tabel berikut. Dari parameter tersebut, hitungan untuk setengah bulan Januari 1 pada tahun ke-1, yang dimana perhitungan selanjutnya sama parameternya sehingga nanti menghasilkan nilai di tahun selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian curah hujan efektif dan NFR. Apa sih itu curah hujan efektif? Curah hujan efektif atau yang biasa kita sebut dengan notasi RE itu biasanya diambil dari data curah hujan harian atau bulanan dari kolom ini ya, kawan-kawan. Nah, ini dia. Oke, baik, langsung saja di curah hujan efektif. Di sini untuk periodenya di setiap bulan itu ada 2 dan jumlah harinya ada setengah bulanan. Dan untuk R50 dan R80. Jadi kita langsung saja ke padinya yang menggunakan rumus RE atau curah hujan efektif sama dengan 0,7 dikali R80 per jumlah hari. Sehingga didapatkan nilai ini kawan-kawan. Sebelumnya untuk R50-nya dia diambil dari nilai transpose ini kawan-kawan. Transpose ini adalah salah satu fungsi perintah Excel untuk memindahkan data yang awalnya horizontal atau vertikal dimasukkan ke lawannya. Semisal di sini horizontal kan kawan-kawan. Ini horizontal. Perlu kau jelasin itu. Diam. Ini kan horizontal kawan-kawan. Nah, untuk di insertnya agar ini dia vertikal. Enggak, Terima kasih kawan-kawan. kelamaan soalnya itu. Ilah, kamu capek bagian edit video. Baik, lanjut. Jadi untuk curah hujan efektif itu sangat hal umum ya kawan-kawan. Itu untuk mengambil data dari curah hujan bulanan atau harian. Langsung saja kita ke NFR. NFR itu adalah Net Field Requirement yang disingkat NFR. NFR itu adalah air bersih untuk petak sawahnya, untuk tanamannya. Jadi pada NFR ini pada bulan sama juga kawan-kawan. Pada bulan Januari ada 2 periode dan setengah bulanan. Setelah itu kita mendapatkan untuk mencari nilai rata-rata maksimumnya. Rata-rata maksimumnya ini dari nilai ini kawan-kawan. Mari kita lihat. Ya, benar. Baik, sekian dari saya agar tidak terlalu panjang. Lanjutnya ada kawan saya yang akan menjelaskan di slide sini. Sini. Terima kasih. Baik, di sini adalah langkah-langkah perhitungan untuk mendapatkan debit andalan 80% atau Q80. Nah, di sini
K ini adalah faktor konversi dan C ini adalah koefisien tutupan lahan, dan R80 adalah probabilitas dari curah hujan efektif dan luas daerah irigasi. Nah, untuk mendapatkan K80-nya di mana dengan cara nilai K dikali dengan nilai C dikali dengan R80 dipangkat 10 kali pangkat min 3 ini adalah untuk konversi dari milimeter ke meter, lalu dibagi dengan 86.400. Ini adalah detik dalam satu hari untuk konversi hari ke detik. Nah, lalu dikali dengan luas daerah irigasi dikali dengan 10 pangkat 6, ini adalah untuk konversi kilometer persegi ke meter persegi. Lalu didapatkan nilai Q80-nya. Lanjut untuk ke water balance. Di sini ada NFR. NFR ini adalah kebutuhan air bersih di sawah dan debit andalan Q80%. Untuk mengetahui antara defisit atau surplusnya, yaitu dengan jika Q80% itu lebih kecil dari nilai NFR atau kebutuhan air di sawah, kebutuhan air bersih, maka dikatakan defisit atau airnya itu tidak mencukupi airnya. Nah, sedangkan untuk mengetahui surplusnya, jika Q80% lebih besar daripada NFR, maka dikatakan surplus, berarti mencukupi. Nah, di sini grafik water balance ya. Di sini adalah menampilkan bahwa defisit air terjadi saat NFR lebih besar dari Q80, terutama pada musim kemarau biasanya, sedangkan surplus terjadi pada musim hujan ketika debit andalan lebih besar dari kebutuhan air. Ini adalah perbandingan antara NFR dengan Q80. Nama saya Putra Dodi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout perencanaan jaringan irigasi. Sebelum melakukan layout irigasi, ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan untuk membuat jaringan layout irigasi. Yang pertama, luas petak tersier. Yang kedua, batas-batas petak tersier. Yang ketiga, bentuk yang optimal. Yang keempat, kondisi medan. Yang kelima, jaringan irigasi yang ada. Dan yang keenam, jaringan irigasi. Petak tersier bisa dikatakan ideal memiliki petak sawah memiliki pengambilan sendiri dan membuang kelebihan air langsung ke jaringan pembuangan. Kriteria umum pengembangan petak tersier. Yang pertama, ukuran petak tersier antara 50 sampai 75 hektar. Yang kedua, ukuran petak kuarter antara 8 sampai 15, dan panjang saluran tersier lebih dari 1.500 meter. Terus panjang saluran kuarter lebih dari 500 meter. Jarak antara saluran kuarter dan pembuangan lebih dari 300 meter. Terus sebisa mungkin atau satu petak sawah berada dalam satu wilayah. Yang terakhir, batas petak bisa berupa jaringan irigasi, saluran drainase, batas sawah, atau bahkan sungai. Terus selanjutnya sistem pemberian nama. Nama-nama yang diberikan pada saluran irigasi atau pembuangan bangunan pada daerah irigasi harus jelas dan logis. Nama yang diberikan harus jelas, singkat, namun tidak membuat bingung. Nama-nama harus dipilih atau dibuat secara sedemikian sehingga tidak perlu merubah satu nama yang sudah ada. Terus selanjutnya, tata nama pemberian warna pada layout. Nah, yang pertama warna biru. Warna biru ini digunakan untuk bangunan irigasi, dan warna merah untuk bangunan sungai, jaringan pembuangan, serta bangunan-bangunan yang ada pada jaringan irigasi. Dan yang ketiga yaitu coklat untuk jaringan jalan. Yang warna kuning untuk daerah yang tidak dialiri atau yang tidak dialiri sungai, itu berwarna kuning. Yang kelima, hijau untuk perbatasan kabupaten, kecamatan, desa, dan kampung. Dan yang terakhir,
hitam untuk jalan kereta api. Tata nama warna standar dipakai untuk memperjelas gambar tata letak jaringan irigasi pembuangan. Warna-warna yang dipakai yaitu sudah tadi saya jelaskan, ada warna biru, merah, coklat, kuning, hijau, dan hitam. Selanjutnya ada beberapa aturan yang digunakan untuk aturan penggambaran, yaitu saluran jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter, saluran pasangan, terowongan, saluran tertutup, bangunan irigasi, bangunan pengatur, bangunan pembagi yang akan saya tampilkan di samping saya ini. Nah, selanjutnya untuk aturan penggambaran lengkap, yaitu jalan petani, jembatan orang, tempat suci, tempat hewan mandi dalam saluran. Itu merupakan aturan dalam penggambaran layout yang sesuai aturan yang ada untuk membuat layout. Nama saya Pogo Mas Gute Kamaruzzaman dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan tentang rencana layout jaringan irigasi. Di mana pertama, bendung berfungsi sebagai bangunan utama pengambilan air dari sungai. Air dialirkan ke saluran primer yang mengikuti kontur lahan untuk meminimalkan galian dan kehilangan energi. Dari saluran primer, air dibagi melalui bangunan bagi dan bangunan sadap ke saluran sekunder. Saluran sekunder mendistribusikan air ke saluran tersier yang melayani petak-petak sawah. Bangunan pelengkap seperti jembatan, gorong-gorong, dan bangunan silang ditata pada perpotongan saluran dengan jalan dan sungai. Saluran pembuangan disediakan untuk mengalirkan kelebihan air kembali ke sungai. Arah aliran ditunjukkan dengan panah, sedangkan daerah irigasi ditandai dengan arsiran warna. Layout disusun berdasarkan kondisi topografi agar aliran berlangsung secara gravitasi dan efisien. Intinya, layout direncanakan untuk menyalurkan air secara bertahap dari bendung hingga ke lahan pertanian secara merata, terkendali, dan sesuai kondisi lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di layout jaringan irigasi ini. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang skema jaringan irigasi pada rencana berikut. Pertama, sumber air berasal dari bendung, kemudian dialirkan ke saluran primer yang ditandai dengan garis tebal warna biru. Selanjutnya dari saluran primer, air dibagi melalui bangunan bagi menuju beberapa saluran sekunder yang ditandai dengan garis biru putus-putus. Saluran sekunder menyalurkan air ke area layanan yang lebih kecil melalui saluran tersier. Setiap saluran tersier dilengkapi setiap ST dilengkapi bangunan sadap atau bagi untuk mengatur debit sesuai kebutuhan lahan. Arah panah merah menunjukkan arah aliran air dari hulu ke hilir. Garis merah menggambarkan batas daerah irigasi atau pembagian petak layanan. Sungai atau garis merah bergelombang berfungsi sebagai alur alami dan pengendali sistem. Saluran pembuang jika ada berfungsi membuang kelebihan air kembali ke sungai. Intinya, air mengalir dari bendung ke saluran primer air mengalir dari bendung ke saluran primer ke saluran sekunder ke saluran tersier, lalu ke lahan, dengan pengaturan debit di setiap bangunan bagi agar distribusi air merata dan terkendali. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.